Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya malam hari ini jika Bapak Ibu Saudara datang dengan kerinduan, setiap kita pasti mengalami Tuhan. Yang rindu untuk mengalami Tuhan secara pribadi, lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang beribadah di hadapan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu PDL Roy di tempat ini Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan kami percaya di saat kami mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, Tuhan sanggup memulihkan setiap kami. Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah-Mu malam hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan satu kali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduanmu katakan, ku cari wajah-Mu. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu.
selalu dengar. Katakan seruan hatiku. Mari buka kedua tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat suaramu bersama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat suaramu bersama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang perlu Tuhan, Engkau yang hadir karena Engkau benar-benar rindu akan Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Dia. Jadikan Tuhan sebagai menara. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Di saat engkau berserah total di hadapan Tuhan. Di saat engkau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Mari yang percaya buka kedua tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan menara, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
semua orang yang membutuhkan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Angkat nyanyianmu, penuh kasih dan katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan. Satu kali lagi katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami. Kepadamu Tuhan kami percaya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Jangan diantaramu berdiam diri. Mari bergaul intim dengan Tuhan malam hari ini. Pergunakan kesempatanmu sebaik-baiknya. Selama Tuhan memberikan nafas kehidupanmu, mari pergunakan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan, kami agungkan. Shaka papa kaya raba ya raba ya raba raba raba. Shaka papa ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Mari bebaskan rohmu Bapak Ibu Saudara. Biarlah malam hari ini kita mau persembahkan ibadah kita yang terbaik, ibadahmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Oh, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau kami sembah, Engkau ku sanjung tinggi. Haleluya. Oh, Shaka papa ya ralaba ya ralaba, ipapa kaya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Mari terus bergaul intim Bapak Ibu Saudara. Bangun persekutuanmu semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan.
Mari terus angkat hatimu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kau yang rindu bermazmur, bermazmurlah buat Tuhan. Mari belajar jadi penyembah yang benar Bapak Ibu Saudara, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Syakayara labanana Syana na 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 namu. Kau ku sembah, kau ku puja, haleluya. Oh, berikan penyembahanmu yang terbaik. Syana na 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 na. Terus bebaskan rohmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau bawa korban pujian kami, korban penyembahan kami yang harum, hanya untuk menyukakan hatimu Tuhan. Thank you Jesus. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Yuk. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Na 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 na. Lebih lagi. Na 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 na. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samud. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri, mensyukuri. Oh. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tanganmu bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yang percaya Tuhan kita sungguh baik, katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat kedua jempolmu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorak haleluya. Satu kali lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Angkat kedua jempolmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari jemaat Tuhan, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Mari angkat kedua jempolmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah teramat baik buat kita. Jemaat Tuhan sendiri, come on. Engkau teramat baik. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Lebih bersemangat lagi memuji menyembah Tuhan. Come on. Oh yeah. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Sorak haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang pertama di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memuji, menyembah, bahkan kami sudah boleh bersorak-sorai atas Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang disenangkan malam hari ini. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang disukakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang pertama. Tuhan berkati setiap tangan-tangan umat-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Tuhan, di saat Tuhan berjanji, Tuhan senantiasa menepati janji-janjinya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Kantong-kantong persembahan bisa dijalankan. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Satu kali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan. Mari buka kedua tangan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mencinta. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya,
sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, saya haleluya, haleluya, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Ini yang kami ungkapkan dari isi hati kami yang paling dalam, Tuhan. Maka mau cinta Engkau lebih dari segalanya. Hanya Engkau lah yang dapat puaskan kami, Engkau dapat segarkan kami, hanya dapat kekuatan dari Engkau. Mari Tuhan, malam ini Engkau berbicara buat kami oleh hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini. Roh Kudus beracara malam ini, pewahyuan isi hati-Mu Kau berikan bagi hamba-Mu sampai ke umat-Mu bagi malam hari ini Tuhan. Dan malam ini Engkau hadir, Kau boleh pujuk pimpinan berbicara buat kami semua, bagi hamba-Mu secara khusus. Terima kasih Tuhan. Segala roh setan, roh najis, roh ngantuk, capek, lelah kami perintahkan keluar dari ruangan ini, bahkan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya boleh berdiri hari ini di tempat ini karena mujizat, karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Allah, mungkin ada yang belum kenal saya. Ya, saya perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Pak Yopi Muskita, dan saya dengan istri Flora Muskita. Kami tinggal di satu kota kecil di Tulungagung, Kecamatan Ngunut. Dan saya sudah ada di kota Tulungagung dan Blitar kurang lebih 45 tahun. Jadi sudah sampai tua di sana ya, dari masa muda. Ya Tuhan. Saya sendiri lahir di Jakarta, besar di Surabaya, dan nakal rusak di Surabaya, dan bertobat di Surabaya, dan Tuhan bawa ke Blitar Tulungagung sampai hari ini. Jadi itulah kehidupan saya, dan istri saya juga latar belakang yang sama, dan kami dipertemukan di Kota Malang. Tadi Pak Edi tanya ketemu di mana? Di Malang, ya. Jadi saya dari Ambon, dari masih saudaranya John Kay, kalau tahu John Kay ya. Nah, ini masih keluarga dekatnya, ya. Nah, Tuhan, saya istri cuma satu, anak 5, yang satu meninggal di Wamena umur 21 tahun, disuntik mati karena politik, jadi korban politik. Lalu yang lain sudah menikah semua, cucu saya 5, ya, cucu saya 5. Jadi itu pelayanan saya. Tuhan, saya mengembalakan sebuah gereja dan yayasan, juga ada panti asuhan di sana. Kami merintis di Tulungagung, di kota kecamatan, di desa tadinya, di desa dan kecamatan. Waktu masih ya jauh sekali ya. Itu adalah kota industri, kalau Bapak Ibu pernah dengar Ngunut, kota industri. Nah, waktu kami masuk ke sana itu belum ada apa-apanya. Tapi puji Tuhan, dengan perkembangannya waktu, dulu kami datang tidak ada listrik, telepon belum ada cuma harus ke kantor telepon dan harus puter. Ya. Nah, saya latar belakang yang hidup cukup enak, masih muda, Pak Edi tahu latar belakang. Yang dari kecil sudah biasa naik mobil, pindah ke kota kecil dan dihabiskan semua oleh Tuhan, dan saya harus mulai dari nol dengan istri. Dan puji Tuhan, hari ini kami bisa beri tempat ini karena anugerah Tuhan. Kalau saya cerita, saya bisa nangis. Kenapa Edi tahu bagaimana kehidupan saya dulu waktu saya masih hidup?
Dan akhirnya Tuhan bawa saya bertemu dengan istri dan kami diutus ke Tulungagung. Jadi kami masuk di daerah Islam yang kurang lebih ada 4 atau 5 pondok pesantren. Kami masih merintis sebuah gereja dari nol. Penginjilan, kami menginjili. Dulu masih enak ya penginjilan ya, door to door bisa ya. Sekarang tidak bisa. Nah, saya dulu adalah tim penginjilan. Di masa muda saya tim penginjilan, keliling bagi traktat, menginjili, bagi Alkitab, terus putar film rohani. Tapi satu saat Tuhan manggil saya untuk menjadi gembala, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya tidak pernah berpikir. Karena 50 tahun yang lalu, waktu saya masih hidup di Perak, daerah Ikan Mungsing, karena kami tetangga dengan Pak Edi, teman dari SD ya. Nah, oma saya, Oma Mas Patela Tanjung Teluk yaitu, dia bilang gini buat saya, Job, ye cocok, karena orang awam biasa ada Belandanya ya, ye cocok jadi hamba Tuhan. Dia bilang, enggak Oma, saya mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak punya masa depan, hamba Tuhan tidak punya gaji, saya bilang gitu dulu. Tapi akhirnya Tuhan bawa saya sampai hari ini. Dan memang saya dan istri sudah ambil keputusan, sejak kami melayani merintis sebuah gereja, kami tidak akan minta gaji dari gereja dan yayasan. Sudah keputusan kami berdua ya. Dan kami full untuk Tuhan, mengabdi untuk Tuhan. Itu yang kami lakukan. Nah, saya akan share firman Tuhan sesuai dengan kehidupan saya dan istri selama kami melayani di Kota Tulungagung. Kita buka dulu Alkitab kita dari kitab Rut. Kitab Rut ya. Pasal 1. Rut pasal 1. Ini ayat firman Tuhan sering kita baca, mungkin kita renungkan. Tapi ada satu hal yang saya lihat di sini dari kehidupan Rut ya. Kita lihat pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Ayat 8 sampai dengan 16 kita baca. Saya akan baca, Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita menghormati firman Tuhan. Ayat 8 kita mulai ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tapi mereka menangis dan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anak, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Opa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut padanya, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah di mana engkau mati, aku mau mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kekasih ataupun kekasih-kasih Tuhan, kalau kita melihat cerita Rut ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Rut menikah dengan anak daripada Naomi. Setelah suami Naomi meninggal, lalu suami daripada Rut dan Orpa meninggal juga, bukan? Dan mereka sengsara hidupnya. Pada waktu Naomi berkata untuk Rut dan Orpa untuk kembali, Orpa kembali, hanya Rut yang bertahan. Rut mengambil satu keputusan yang tepat. Dan kita lihat dari keputusan Rut lah, maka dari keturunan Rut lah dia bertemu dengan Boas dan lahirlah keturunan Isai, kan? Nenek moyang daripada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen, orang percaya menjalani hidup ini dengan banyak masalah dan persoalan, dengan kebutuhan hidup, dengan situasi kondisi yang semakin hari bukan semakin baik, betul, akan semakin sulit. Tadi waktu pujian berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Lalu refnya, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Nah, perkataan saya mau cinta Yesus, apakah benar-benar keputusan kita ambil untuk sungguh-sungguh mencintai Yesus lebih dari yang lain? Ini pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, firman Allah saya akan berjudul malam hari ini yaitu pilihan dan keputusanmu menentukan hidupmu. Waktu kita ambil keputusan untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dan meninggikan Dia, kalau itu keputusan kita, dan itu sangat menentukan hidup kita ke depan. Amin. Ya. Saya dulu waktu kecil ibadah di GPB Batrahayat, Pak Edi masih ingat ya. Setelah pemuda remaja pindah ke Peniel, karena disitu enak kumpulnya anak-anak Ambon, Manado, Timur. Ya, kalau habis persekutuan pemuda, lalu pesta dansa. Itu dulu ya. Nah, waktu tahun 74 saya ikut acara grupku Tanjung Pura. Mungkin saya pernah ikut grupku di sini dari Ketiga Batu. Nah, saya terlibat di situ, saya ditarik di situ. Nah, rupanya Bapak Sam sekitar dengan teman-teman dari I3 mengincar saya begitu. Ya, ini orang yang harus ditangkap ini. Saya tidak merasa kalau mereka incar saya. Saya terlibatkan dalam grup itu, diikuti main drama, dan 74 malam Natal. Mereka adakan Natal. Dan yang khotbah malam itu adalah Pak Pontius Takaliwang. Cuma masih nggak kenal orang ini ya. Waktu dia berkhotbah, rambut saya cukup panjang waktu itu. Nakal ya, kacau balau hidupnya. Mereka bilang saya besar dari Jakarta, besar sebenarnya rusak di situ. Nah, saya bertobat 74. Waktu dia berkhotbah, dia tantang anak-anak muda untuk maju. Termasuk saya punya grup dari daerah Perak, Tanjung Pura. Kumpul semua di sana, lalu dia bilang dia tantang dan kami disuruh berdiri, dan yang mau didoakan berdiri, karena mau didoakan kita senang kan, ya berdiri. Jadi lalu disuruh maju ke depan. Setelah maju ke depan, didoakan semua, disuruh kembali. Lalu diumumkan, tolong yang didoakan tadi tidak boleh kemana-mana. Saya dan teman-teman ada senggol. Bagaimana ini acara kita malam ini? Bagaimana ngana? Sudah ramai ya kita ya. Tapi malam itu dari mimbar Bapak Yesus datang, dia bilang, kamu ikut saya.
Saya kaget. Saya tarik oleh Bapak, ikut saya ke pastori. Malam itu titik balik Tuhan jamah saya jadi orang yang diubah. Walaupun saya jatuh bangun, tapi keputusan untuk memilih Yesus, untuk cinta Yesus lebih dari segalanya, itu saya lakukan sejak malam itu. Walaupun saya jatuh bangun. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ada satu pernyataan saya dapat begini: Tuhan tidak menempatkan kita di dunia ini tanpa tujuan. Amin. Tuhan tidak menempatkan kita di dunia tanpa tujuan. Pada waktu saya bertobat, saya tidak pernah berpikir akan jadi hamba Tuhan. Saya pikir jadi orang baik-baik cukup, ya kan? Dan saya dulu kalau naik motor Bedi tahu suka kenceng sekali ya, suka balap-balap gitu ya. Nah, ada satu motor kesayangan saya, yaitu zaman itu Yasi, top-topnya Yasi ya, Yamaha 2 knalpot. Nah itu topnya itu karena, nah saya masih punya itu, masih ada satu yang saya simpan. Lalu saya mulai diajak sama hamba Tuhan penginjil gereja-gereja karismatik, penginjilan ke daerah, sekarang jadi kota Bajan Sukono ke atas, jadi yang ada apartemen mewah sekarang ini, daerah Darmo Permen ke atas itu, Bajan Sungkono. Ya daerah Pakuan ya, penginjilan. Waktu itu belum ada Pakuan, masih hutan mangga dan sebagainya. Diajak penginjilan di sana dengan hamba Tuhan ini, saya layani orang Ambon lagi. Ya, saya diajak dan satu saat mami saya, karena kekayaan orang tua sudah habis, tinggal motor saya satu-satunya itu. Dia bilang gini, Yob, mami butuh duit, tolong gadekan motor ini aja. Ya udah, tapi saya buat pelayan mah enggak apa-apa. Nah pendeta ini ngomong, nanti saya tolong gadekan. Ternyata dia tidak gadekan, dia jual. Tapi kami dikasih harga gade. Ini pendeta loh Bapak Ibu. Kenapa saya berkata demikian? Karena ini pengalaman pribadi saya. Dan saya udah keputusan saya mau cinta Yesus sungguh-sungguh. Tapi saya ditantang oleh hamba Tuhan sendiri, jual sepeda motor saya. Padahal saya bilang digade saja, tahu-tahu dijual. Dengan berjalannya waktu terus, akhirnya saya bertemu dengan para penginjil dari Malang. Itu sekitar tahun 76, 77 saya dipersiapkan, dan 78 akhirnya saya harus tinggalkan kota Surabaya, masuk ke Blitar Tulungagung sampai hari ini. Dan saya tidak pernah bayangkan bahwa saya bisa ada hari ini. Seandainya saya tidak bertobat, mungkin saya sudah tidak ada, karena begitu jahat dan nakalnya saya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini banyak pilihan, akan banyak keputusan yang kita buat. Tapi apakah pilihan dan keputusan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah? Ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kita, tapi pilihan kita dan keputusan kita menentukan apa kita mau mengikuti rencana kehendak Allah atau tidak. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, poin yang pertama saya mau ajak kita lihat sejenak, bahwa setiap pilihan dan keputusan ada konsekuensinya atau ada akibatnya, itu pasti. Ya, pada waktu saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, saya tidak pernah bayangkan bahwa hamba Tuhan itu seperti ini. Ya. Waktu saya lagi di Malang bersama istri saya, waktu kami mau menikah, waktu kami katakan, saya bilang, bagaimana kalau kita menikah? Istri saya bilang begini, saya tidak mau sembarang menikah, saya sudah tidak percaya laki-laki. Lalu dia bilang gini saja, kalau kau mau nikah dengan saya, yuk kita puasa 1 minggu ya, 1 minggu suruh puasa.
untuk mengambil keputusan dan pilihan untuk kami menikah. Kami berdoa. Setelah kami berdoa, lalu 1 minggu kemudian kami dapatkan bahwa yes, kami akan ikuti kehendak dan rencana Allah, kami menikah. Dan tidak pernah terbayangkan bahwa kami akan ada di sana, kota itu hari ini, sampai hari ini. Karena kami latar belakang, dia dari Ambon datang ke Jawa sampai ke Malang mau sekolah Alkitab, ketemu dan tinggal di rumah tantenya, omnya, dan omnya menikah sama tante saya. Akhirnya kita ketemu, kami menikah. Akhirnya kami diutuslah ke kota Ngunut, namanya Desa Girang, Kecamatan Kabupaten Tulung Agung. Ya, kami tinggal di sana. Nah, waktu kami masih di kota itu tahun 80, istri saya pertama merintis di Tulung Agung dulu. Setelah itu dia kembali ke Malang ya. Dan 83 kami masuk ke kota Ngunut untuk merintis. Kami dulu ada tim perintisan untuk bangun gereja-gereja baru. Ya, karena waktu tahun-tahun 70 80 masih muda untuk bangun gereja Pak Edi ya. Nah, akhirnya kami masuk ke kota Ngunut dan kami di sana. Dan keputusan kami tempat ini itu sangat bertentangan dengan apa kata sinode. Karena sinode kami mengharapkan kami akan ke Bali. Bisa bilang enggak, saya tahu pilihan Tuhan buat saya di kota ini. Dan kota ini kota yang kecil dan tidak punya katakan pengharapan untuk masa depan. Tapi Bethlehem yang kecil, dari sana lahir juru selamat. Keputusan kita, pilihan kita yang tepat untuk mengikuti rencana kehendak Tuhan, ada jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak yang kasih dalam Yesus Kristus, di sini saya mau mengatakan bahwa pilihan kita sangat menentukan, keputusan kita sangat menentukan ke depan hidup kita. Waktu saya menenungkan ini, lalu saya ingat akan satu ayat yang berkata dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20 berkata begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu akan kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan dengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Diperhadapkan dua pilihan, tapi yang terakhir dikatakan baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suara dan berpaut kepadanya. Jadi keputusan kita ambil, kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Berarti yang Tuhan kehendak ini sangat penting. Otomatis kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tadi katakan cinta Tuhan. Lalu kita mendengarkan suaranya sungguh-sungguh, lalu kita berpaut kepadanya dan mentaatinya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, waktu saya diutus ke kota Ngunut yang kecil itu, Saudara bilang, oke, kalau kamu masuk ke kota Ngunut, hanya 1 tahun kami diberi waktu. Kalau tidak berhasil, berarti kami lepas tanggung jawab dari sinode. Nah, sinode kami adalah gereja Kristen Injili yang sedikit berbaut Protestan dan tidak setuju dengan penyembahan seperti ini. Dan pada waktu saya masuk di Ngunut, saya melayani dengan istri, kita mulai penginjilan dari rumah ke rumah, bagi traktat, bagi Alkitab, penginjilan. Dan kami berdoa. Yang bergumul berdoa sampai Tuhan berikan sebuah tanah. Tahun 83 kita mulai ibadah pertama. Lalu dengan berjalan waktu Tuhan berikan kami sebuah tanah, lagi pasang nama. Akhirnya tantangan mulai kami hadapi, proses ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, tapi saya dan istri tetap mengasihi Tuhan yang memanggil kita, mengutus kami ke sana, dan tetap mendengarkan suaranya, tetap berpaut kepadanya apapun situasi yang kondisi kami hadapi. Karena pada waktu kami menghadapi masuk dalam penginjilan, kami harus menginjili dari nol. Kita mulai dengan persekutuan doa. Kita lihat persekutuan doa, saya ingat ini. Kami mulai ada doa, ajak orang-orang berdoa. Mulai menginjilan. Orang pertama yang datang ibadah dalam doa
pagi ya, itu adalah pengamen. Saya bisa bayangkan, kayak dari pengamen ya, dari pengamen, tukang batu, tukang kayu, dan terus berjalan. Dan gereja ini gereja yang sangat menentang ibadah seperti ini. Tepuk tangan, itu gereja kami. Tapi dengan berjalannya waktu, saya diproses di sana. Saya ambil pilihan keputusan, Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya untuk tanggalkan teologi saya dan sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Ya setelah saya ambil keputusan, bukan saya jadi nguni, ambil keputusan untuk berubah tata cara ibadah Injili Protestan menjadi gereja karismatik. Karena saya lebih dengar apa kata Tuhan, amin. Keputusan saya lebih dengar, dikatakan dari sini, mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya saya persingkat saja, kami menjadi karismatik sekalipun tantangan datang. Karena keputusan kami, pilihan kami sudah seperti itu. Sekalipun ditantang oleh sinode kami tak berjalan. Tahun 85, tantangan datang dari tokoh-tokoh Muslim Tulung Agung. 7 tokoh tanda tangan, tidak setuju gereja ini berdiri. Turunkan papan nama. Akhirnya kami berdoa puasa, ya. Kami doa puasa ke Prigen, kami doa puasa. Bapak Ibu tahu, 7 tokoh ini dalam waktu setahun diambil Tuhan satu-satu. Pembelaan Tuhan nyata, amin. Kalau keputusan kita, pilihan kita benar, maka lanjut gereja ini. Tantangan masyarakat sudah oke, beres. Tantangan dari sinode, kami dipepet. Karena kami berubah menjadi ada baptis selam, ada bahasa roh, ada pujian penyembahan, pakai alat musik lengkap seperti ini. Gereja kami dulu tidak ada alat musik, cukup piano. Dan saya terus melangkah, tapi saya tahu Tuhan yang berjalanlah gereja ini. Atau bangun gereja. Nah, GKIN adalah gereja yang kecil-kecil. Pernah dengar ya GKIN ya? Di Siwalan Kertos ini ada. Ada berapa gereja kecil. Akhirnya Tuhan berikan buat tanah, kami berdoa. Waktu saya mau membangun gereja, teman sinode bilang gini, otakmu taruh di mana? Itu gara-gara karismatik. Itu ya ejekannya. Yang ngejek hamba Tuhan loh, Bang, sinode loh. Lu sudah mulai kayak Yakob Nahwa ya, ikut-ikut Yonggicho gitu kan. Sedikit suara Tuhan. Nah, istri saya kalau ngomong, Ibu Olani sedikit Roh Kudus. Kita ditertawakan. Tapi hari ini saya mau katakan, GKN 80% berubah menjadi seperti yang kami lakukan. Itulah Tuhan kita. Keputusan pilihan kita tidak pernah, kalau kita sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, Tuhan akan membela kita. Maka berdiri sebuah gereja yang berbau karismatik, dan saya yang tidak pernah bayangkan saya bisa duduk di kantor pusat sinode, ini bendahara umum 3 periode, yang tadi dilecehkan, diolok, dikucilkan, dan hari ini GKIN hampir 90% baptis selam. Saudara bisa bayangkan ini. Jadi keputusan pilihan kita untuk sungguh-sungguh ikut kehendak rencana Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela kita. Amin. Apapun keputusan kita, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, jodoh sekalipun. Jadi saya katakan, saya share ya di pelayanan. Nah, mari belajar untuk mentaati Tuhan. Mungkin kita memiliki segudang rencana, agenda yang hendak kita capai. Adalah bijak kita menyerahkan rencana ini kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keputusan kita. Apa saja yang kita mau kerjakan. Waktu saya bangun sebuah gereja, saya nggak punya uang. Jemaat kami hanya ya 20-30, persembahan 50.000 paling banyak. Kami berdoa, kami nangis sama Tuhan. Pergi ke Bukit Dua Ungaran, pergi ke Prigen, ambil 2 puasa. Nah, saya bersyukur saya punya istri yang begitu menopang, dia pendoa syafaat. Terus kami gencar dengan doa. Pesan kami hanya berdoa, berharap dan bergantung dan mengandalkan Tuhan dengan kokoh. Dan sampai hari ini gereja berdiri, ada yayasan, ada panti, dan Tuhan pelihara. Ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
Apapun yang kita akan rencanakan, kerjakan, mari kita minta petunjuk dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan sampai pilihan kita, keputusan kita salah. Pada waktu Raja Daud memiliki keputusan untuk membangun sebuah bait Allah. Baik, rencananya betul? Apakah Tuhan setuju? Tidak, ya betul? Salomo. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Amin. Mari kita belajar untuk menempatkan Tuhan tempat yang terutama dalam hidup kita dan jadikan Dia sebagai pusat seluruh kehidupan kita. Kalau kita cari Dia, cari sungguh-sungguh. Saya berdiri di sini, saya udah umur 68 mau 69. Hari-hari saya sekarang, pengembalaan saya udah serahkan kepada anak saya. Saya banyak waktu dengan Tuhan, nangis sama Tuhan, ya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan boleh ambil saya, waktu jam doa saya hanya berharap bergantung buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, Daud saja merencanakan untuk bangun bait Allah, Tuhan tidak izinkan. Yang Tuhan izinkan apa? Salomo. Jadi mari kita belajar dari sini. Yang baik menurut kita untuk Tuhan dan pekerjaannya belum tentu baik untuk yang Tuhan kehendaki. Ini keputusan pilihan, kita harus kembali lagi. Kita perlu melibatkan Tuhan dan berdialog dengan Tuhan. Makanya kita perlu banyak waktu dengan Tuhan, bangun hubungan intim dan bertanya kepada Tuhan, apakah boleh saya lakukan ini? Kadang-kadang anak muda masalah jodoh juga sulit menentukan kehendaknya. Berdoa sama Tuhan, katakan, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki jodohku, Tuhan berkati, tidak Tuhan gagalkan. Waktu Melani, anak saya tadi, ibu kata, bagaimana Lani, sehat? Anak saya udah satu anaknya. Waktu dia, anak saya cuma semata yang satu ya, yang lain laki semua. Saya sangat sayang sama anak ini. Dan saya tidak akan sembarang menyerahkan pada laki-laki. Apalagi saya seorang gembala sidang. Ya. Kami berdoa. Waktu dia membawa calonnya Muslim waktu itu ya, saya dan istri bilang, aduh, kita berdoa, Tuhan, kenapa anak saya worship leader, pernah sekolah kitab, pernah di Proskuneo, di simfoni musik, ketemu dengan Muslim, tantangan buat kami. Saya bilang buat Tuhan, kami berperkara dengan Tuhan, kami berdoa puasa. Saya bilang, Lan, kamu doa lagi, tanya Tuhan, kalau Tuhan kehendak itu jadi suamimu, Tuhan jamah dia lebih dulu. Dia masuk Kristen bukan karena kamu, tapi karena dia bisa bertemu dengan Tuhan. Kami berdoa puasa 2 minggu ya, dan akhirnya Tuhan bertemu, mendatangi langsung calon suami Lani. Dan akhirnya dia bertobat, bukan karena menikah dengan anak pendeta, tapi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang dia adalah sekretaris yayasan, juga sekretaris panti, juga terlibat dalam pemain musik di gereja. Latar belakang Muslim. Dan ini yang Tuhan lakukan. Setiap keputusan, setiap pilihan, mari kita melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Contoh yang simpel, yang gampang sekali, Lot dan Abraham, betul? Waktu gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar, Abraham berkata, tadi sempat istri ngomong di rumah ya, Abraham berkata pada Lot, sebenarnya kan harusnya berkata Lot ya, tapi ini Abraham orang yang sungguh beriman dan dekat, disebut sahabat Allah. Dia katakan buat Lot, kamu pilih, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau ke kanan aku ke kiri. Abraham beri kesempatan kepada Lot, pada keponakan. Lot memilih lembah Yordan seperti taman Tuhan menurut pandangan Lot. Tapi kita lihat akibatnya, kita tahu cerita ini. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Salah ambil keputusan, akibat yang sangat fatal. Bisa kegagalan akan kita hadapi. Mari kasih Tuhan, karena salah dalam membuat keputusan dan pilihan, Lot harus menanggung akibatnya, kehilangan hartanya,
bahkan istrinya menjadi tiang garam. Salah memilih keputusan dan pilihan. Nah, kasih Tuhan Bapa, kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengambil keputusan, mau kerjakan sesuatu, tidak melibatkan Tuhan, banyak halangan, tantangan, kegagalan kita hadapi. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, pilihan kita sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, sekalipun banyak tantangan, masalah, firman Tuhan berjanji, kemalangan orang bernyala banyak, tapi Tuhan berikan jalan keluar bagi dia. Ini janji Tuhan, dan saya alami itu. Selama kami di kota Tulungagung, kurang lebih saya sudah ada 43 tahun. Dengan Blitar 45 tahun saya di kota Blitar Tulungagung. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah biarkan saya sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami ada di sana bersama anak-anak saya dengan istri. Ada panti asuhan, ada yayasan, ada jompo, ada anak asuh. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Karena mengikut sertakan, melibatkan Tuhan. Bagaimana kita hari ini? Situasi sekarang bangsa kita lihat apa yang terjadi besok atau lusa. Tapi Yesus Kristus ada jaminan yang pasti buat saya dan saudara. Hanya Dia yang sanggup menolong kita, berikan jalan keluar saat tidak ada jalan. Poin yang kedua, jangan panjang-panjang, bertindak hati-hati, membuat pilihan dan keputusan. Nah, Bapak berkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertindak hati-hati di dalam kita mengambil atau membuat pilihan, keputusan dalam segala hal. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai peringatan dan pedoman untuk menuntun hidup kita. Ya. Pada waktu Yosua dipilih oleh Tuhan untuk pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan berkata kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 8, ayat yang sering kita baca, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ketidakhati-hatian kita dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk mengambil pilihan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan akal kita, kepandaian kita atau pikiran kita, tanpa doa, tanpa bertanya kepada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, akibatnya akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Boleh saya katakan demikian, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, akan banyak tercipta masalah dan persoalan yang kita hadapi ke depan. Beda kalau kita melibatkan Tuhan, apapun kita di depan, Tuhan akan menjadi pembela kita. Amin. Kalau saudara merenungkan peristiwa Keluaran, pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel sampai ke Pihahirot, dekat dengan Laut Teberau, ya. Kanan kiri gunung, di depan Laut Teberau, di belakang pasukan Israel, pasukan Mesir, betul. Dan mereka dikejar. Yang memerintahkan untuk bangsa Israel kembali ke Pihahirot siapa? Tuhan, betul. Musa taat. Musa ikut pilihan Tuhan, dia kembali ke sana. Kita melihat pasukan Mesir, pasukan Firaun mengejar. Bangsa Israel ketakutan. Waktu saya renungkan ini, satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, waktu Musa taat untuk mengikuti perintah Allah, pada waktu pasukan Mesir sudah dekat, mereka berteriak-teriak. Dan pernyataan Musa, coba kita lihat sebentar ya, saya baru aja baca cerita ini. Dan ini menjadi renungan kami. Dan anak saya pendeta, dia yang sedang berkhotbah tentang peristiwa ini. Nah,
dalam kitab (14) ya. Keluaran 14, Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Satu ayat yang saya lihat di sini begini. Kita perhatikan, saya lihat dulu ya. Pada waktu mereka udah ketakutan, lalu Musa berkata demikian kepada bangsa Israel. Jangan takut, berilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari ayat ini saya belajar satu hal. Waktu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, pilihan kita ke sana, kita akan diam dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Amin. Jelas sekali. Dan Tuhan bertindak bukan hanya berkata yang Musa katakan, tapi kita melihat ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang aman itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri antara mereka, tentara Mesir dan tentara Israel, dan oleh karena aman itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman. Satu ayat lagi saya ingin baca buat kita. Ayat yang ke-24, saya suka ayat ini. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan memandang, tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Nah, kita melihat waktu kita ambil keputusan untuk mengikuti pilihan dan kehendak Tuhan dengan benar, Tuhan akan menjadi pembela kita yang luar biasa. Amin. Nah, kita melihat Tuhan melihat orang Mesir, Tuhan melihat bungsu daripada orang Israel, dan Tuhan hancurkan mereka melalui laut Teberau. Baru saya renungkan, saya bilang, Tuhan, kalau keputusan kita benar sesuai dengan kehendak dan pilihan kita benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka saya terlalu yakin pembelaan Allah itu nyata dan pasti. Saya selalu berkata dalam ucapan terima kasih pada siapa saja, kami di panti ada istilah begini, Tuhan Yesus pasti memberkati. Itu istilah kami di panti asuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati, tidak ada moga-moga, tidak ada kira-kira. Kita harus yakin dan pasti bahwa Tuhan Yesus pasti membela kita, memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Sebab ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri akan membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan kita yang kita buat keliru, maka fatal akibatnya. Kita masih ingat waktu Samuel datang ingin mengurapi anak Isai, mengurapi Daud kan, dia lihat bagaimana dari Eliab, wah ini dia gagah, mantap, seorang tentara perang. Tuhan bilang bukan dia, jangan melihat paras tapi lihat hati. Keputusan pilihan kita ditentukan oleh hati kita, apa kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan hati bicara tentang karakter rohani kita, hati bicara tentang prinsip hidup kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi hari ini. Jangan kita seperti Saul, salah ambil keputusan, ingin menyenangkan rakyat, melihat jalan yang banyak, dia tidak mentaati perintah Samuel, perintah Tuhan Samuel. Akibatnya hak kerajaan diambil dan diberikan kepada Daud. Mari Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menempatkan Yesus di hati kita yang paling dalam, jadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, tidak ada cara lain
dalam situasi kondisi saat ini. Mazmur 90:12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita percaya Allah di sana akan menolong kita. Dia sanggup apapun kita hadapi. Saya suka sekali Roma 8 ayat 28. Sering kita baca versi terjemahan sehari, pernah baca terjemahan sehari-harinya? Sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kalau dalam terjemahan biasanya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah kita lihat terjemahan dari bahasa sederhana. Ya, di dalam HP saya suka sekali ayat ini. Nah, di dalam terjemahan sehari-hari, kalau dalam HP ditulis terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.3. Nah, demikian ya. Nah, sekarang kita boleh yakin. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, ingat, yang mengasihi Dia, kita harus yakin sungguh bahwa kita yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi. Bukan turut bekerja, Allah mengatur. Saya senang sekali ayat ini. Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi. Tadi saya katakan, kalau kita ambil keputusan pilihan sesuai dengan kehendak Allah, apapun kita hadapi depan, kita tidak perlu takut. Amin. Karena Dia mengatur semua. Lalu dikatakan begini selanjutnya, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan beda dengan kebaikan dunia berikan. Amin. Kebaikan yang Allah berikan luar biasa. Lalu dilanjutkan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Kalau kita tahu kita dipilih, kita dipanggil karena kita mengasihi Allah, punya rencana. Ya, ikutilah pilihan dan keputusan Tuhan berikan buat saudara. Maka saya percaya apapun kita hadapi hari ini, Tuhan pasti menjadi pembela kita. Tuhan memberkati. Mari kita naik satu pujian dulu. Saya serahkan kepada Pak Edi. Ya, firman Tuhannya luar biasa ya pada malam hari ini, bahwa hidup itu pilihan. Amin. Hidup itu keputusan. Salah pilih habis. Ya, salah ambil keputusan ambiar. Ya kan, pilih cuma pilihan. Kalau enggak kiri ya kanan. Ya kalau enggak muka ya belakang. Kalau enggak atas ya bawah. Kalau enggak hitam ya putih. Enggak ada abu-abu. Ya, kalau enggak hitam ya putih, enggak ada abu-abu. Amin. Nah kita lihat contohnya, karena salah pilih akhirnya rusak. Ya, si Orpa ya, maksudnya si anak mantu daripada Naomi ini, Orpa dan Ruth. Si Orpa salah pilih, mereka dulu orang-orang dari orang-orang Moab ya, bangsa Moab ini, Orpa dan bangsa kafir. Dan Orpa kembali kepada bangsanya, kafir, tidak diselamatkan. Sedangkan si Ruth, wah luar biasa, dia ikut terus sama si Naomi. Akhirnya dia dikawin sama Boas, yang akhirnya Ruth dan Boas ini menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus secara jasmani. Yang ini sudah salah pilih kembali ke bangsanya, bangsa kafir. Yang sini si Ruth tidak ikut. Ya, nah, sering kali kita juga tidak merasakan penyertaan Tuhan ya. Selalunya bersungut-sungut saja. Ya, selalunya mutung sama Tuhan. Waktu Ruth pulang ke kampungnya,
Wah, orang-orang di kampung senang lalu berkata, wah Rut artinya orang yang diberkati. Tapi dia berkata apa? Oh jangan panggil aku yang diberkati. Aku ini susah sulit, suamiku mati, anak-anakku mati semua ya, enggak punya apa-apa. Dulu berangkat masih punya segala sesuatu, punya suami, punya anak-anak. Sekarang pulang enggak ada apa-apa. Dia tidak melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, apa bukti penyertaan Tuhan? Itu Rut diberikan Tuhan untuk menyertai Naomi. Jadi Rut itu yang bekerja, dia tenang saja. Maka kami sampai bekerja di tempatnya bos, dia tenang saja. Dipelihara oleh Tuhan melalui Rut. Ya. Sering kali kita seperti Naomi, tidak melihat penyertaan Tuhan itu, merasakan penyertaan Tuhan itu. Padahal Tuhan itu menyertai kita. Ada masalah sedikit sudah marah sama Tuhan. Masalah persoalan sedikit udah mutung sama Tuhan. Padahal itu satu bentuk untuk mendidik kita supaya iman kita bertumbuh. Amin. Dan itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ingat, hidup itu hanya ambil keputusan. Salah ambil keputusan, manusia salah ambil keputusan bisa menderita 1 tahun. Anak sekolah, anak kuliah ya, ambil keputusan tidak belajar, menderita 1 tahun. Ya, manusia salah ambil keputusan bisa menderita seumur hidup. Salah ambil keputusan, mengambil keputusan, salah ambil teman hidup, pasangan hidup, salah ambil bisa menderita seumur hidup. Manusia juga bisa salah ambil keputusan, bisa menderita selamanya. Salah ambil keputusan memilih juru selamat, bukan Yesus, menderita selamanya. Hanya ambil keputusan saja. Mari berambil keputusan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Bersyukur, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh hidup mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan kami Roh Kudus untuk memilih yang terbaik, memilih keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Berkati hambamu Pak Pendeta Yopi, Muskita, berkati dalam pelayanannya bersama ibu, istri atau bersama anak, cucu, mantu. Berkati pelayanan mereka di Ngunut, pakai mereka lebih luar biasa, kekuatan kesehatan tambah-tambahkan mereka, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan bersama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih semua kebutuhan untuk di panti asuhan, pelayanan mereka Tuhan yang sudah sediakan, sudah cukupkan. Salah puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati setiap tangan-tangan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah katakan bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
tutup ya ke pengumuman ya, kita akan mengadakan Natal pada tanggal 9 ya Desember, gabung sama Perak ya pada tanggal 9 Desember. Pak Yopi ini teman saya ya, dekat tetangga saya waktu saya masih kecil, kami bersama-sama di SD ya, sama-sama ya, dan salah satu anak dari Pak Pendeta Yopi ini, waktu kami awal KKR kita bikin seminar musik dan pelatihan musik di Manado segitu, itu putrinya ya. Putrinya ini dia seorang guru menyanyi ya, maksudnya guru menyanyi dari Elva Sosoria ya. Dia salah satu gurunya dari Elva Sosoria. Wah, jadi kami sungguh jadi berkat waktu pelayanan di Manado. Kita bikin seminarnya, bikin pelatihannya, bikin konsernya malamnya. Sama-sama kita pelayanan di Manado, Tomohon, dan juga di Bitung sampai ke Kota Mobagu ya. Dan kita bisa jadi berkat di sana ya, sampai wali kota Manado bilang, "Pak, bikin event tahunan kalau bisa seperti ini." Ya, oke Bapak Ibu ya, kita akan berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah lawat kami, ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Sungguh kami merasakan lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga firman-Mu memberikan kami kekuatan bagi kami. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah sudah dibangkitkan, semangatnya padam sudah dibangunkan kembali. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak salah memilih keputusan. Kami tidak salah memilih apa yang harus kami pilih dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap program PDL Roy Tuhan. Baik itu doa pagi, Senin sampai Sabtu, ibadah pada hari Rabu, Zoom Tuhan, kami membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga pada ibadah raya Tuhan, di mana ibadah kami sini kami rekam melalui YouTube dan akan disiarkan pada hari Minggu, dan juga kami ada doa puasa Tuhan, ibadah kami juga menyerahkan ibadah retreat Tuhan, dan ibadah juga pelayanan ke penjara kami serahkan semua tangan Tuhan. Biar siap pelayanan PDL Roy sungguh boleh menjadi berkat dan nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy ini, kembalikan mereka semua lipat-lipat ganda, termasuk tim musik, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk program Natal, Tuhan yang memberkati baik Natal di Perak dan juga Pondok Janda digabung pada tanggal 9 Desember, pada tanggal 12 Desember Natal di Manado. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu suami istri pada tanggal 11 Desember akan ke Manado, pelayan di Manado. Tuhan yang memberkati, kami menjadi berkat, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan memberkati Tuhan. Baik itu Tuhan sudah menjadikan berkat bagi kami itu makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan firman-Mu. Beri kami kuasa untuk menikmati kekuatan yang baru, tenaga yang baru. Tuhan tambah bagi kami. Yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat ganda. Kami juga bersepakat pada malam hari ini mendoakan bagi teman kami, rekan kami Daniel Tuhan. Di mana walaupun kakinya Tuhan masih pakai tongkat, dia sudah mau punya kerinduan untuk datang beribadah melayani Tuhan. Biar kerinduan itu menyatakan mujizat bagi dia Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang pulihkan kakinya secara sempurna dalam nama Yesus. Oleh bilu Tuhan sembuh, oleh sehat kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Semangat. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan serta lindungi, pimpin, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Terima kasih, dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, dan juga dari Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Berdoa juga untuk keluarga pada Yopi dimanapun berada, anak cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji hormat dia juga. Kami ada rencana dari El Roy akan melayani di gerejanya, yaitu panti asuhan dan juga persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gunung Welirang. Tuhan yang memberkati, ada kesamaan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Tuhan kan selamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.